Kalau kelas oposisi diisi model panjenengan seperti ini, Demokrat, PKS yang mencari oposan yang kritis ya memang orang gampang. Harusnya sebagai oposisi, partai oposisi harus kritis tapi membangun, Mas. Maksudnya itu. Jangan hanya kritis nyalah ketok loh. Salam ngompol, ketemu lagi toh sama Om Begawan. Jangan bosen ini, ada yang lucu-lucu. Salam rahayu, salam sejahtera, semua sehat-sehat. Ini kemarin-kemarin itu, waktu ada keributan atau polemik tentang timnas Israel di Piala Dunia usia 20. Ini Partai Demokrat ini. Partai Demokrat ini ya diam, tidak komentar itu, baik kadernya maupun ketua umumnya kok meneng wae. Ini ada apa ini? Nah, ini kok begitu sudah keluar putusan kalau FIFA membatalkan lokasi penyelenggaraan ada di Indonesia ini, tiba-tiba mak bedunduk. Mak bedunduk ini tiba-tiba itu loh. Mas Ibas nongol. Keluar. Mas Ibas dari mana saja ini kemarin-kemarin ini kok nggak keluar, tiba-tiba muncul setelah FIFA memutuskan ini, apalagi mikir kemana arah isu penolakan timnas Israel, kemana itu baru ditimbang-timbang, dipikir-pikir. Nah, saking seriusnya mikir, Mas Ibas tidak sadar waktu terus berjalan. Jalan terus, waktu mungkin mandek gitu loh. Berita pembatalan itu kan sudah beberapa hari. Malah bicara soal kerugian segala ini, yang triliunan itu, sebagai wakil ketua umum Demokrat. Lah kok ya ikut-ikutan bicara kerugian yang ngopo itu loh. Ya jadilah politisi bermartabat. Kita butuh solusi konkret nih. Ini solusinya gimana itu loh, bukan pandangan. Nah itulah, lihat loh, anak-anak timnas U20 yang sedang sedih, prihatin, pada menangis itu. Ya itu ditangani sebagai wakil rakyat. Bendo tergugah lagi, ben semangat lagi gitu loh. Pikirkan apa yang bisa panjenengan Mas Ibas itu perbuat sebagai wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat. Nah panjenengan ini kan milenial, masih muda, punya jabatan penting di partai dan DPR. Masih muda-mudanya masih punya semangat seperti para pemain sepak bola usia 20 ini ya. Nah, kalau cuma ngasih komentar ya kayak pengamat bola ya, kayak Om Begawan ini ya, komentar berpendapat tok itu loh. Ya, bisa kasih jalan keluar lebih konkret, Mas. Ini kami tunggu loh, ini bener loh, ini Om Begawan bener loh, ini pesen loh ini saya ini. Atau bingung mau kasih usulan yang lebih pas. Masih bingung, masih mikir. Nah kalau saya jadi Mas Ibas, umpama Om Begawan ini jadi Mas Ibas, ada beberapa hal yang bisa saya lakukan ini. Ini tidak menggurui loh, Mas. Tidak loh ini. Misalnya, usahakan timnas kita roadshow, menggelar pertandingan di Eropa sana. Diragati, biar mereka tetap semangat, orang bersedih berkelanjutan gitu loh. Ya misalnya ke Amerika Latin itu loh, atau bahkan Afrika, bertemu dengan tim U20 negara lain. Oh gitu caranya, yang kebetulan tidak lolos Piala Dunia. Ya minimal ya 4 sampai 5 kali pertandingan di beberapa negara. Itu salah satu. Ini kalau saya jadi Mas Ibas loh. Atau bisa juga upayakan menjalani training di negara dekat terselenggaranya Piala Dunia U20. Ya, selain melakukan pertandingan uji coba dengan tim lokal, ajak mereka nonton beberapa pertandingan secara langsung. Ragati itu loh. Mungkin juga misalnya ini, titipkan pemain-pemain muda kita di klub-klub hebat. Ya, entah di Eropa, entah di Afrika, Amerika Latin, atau mana lah yang ada klub-klub yang sudah punya nama di dunia. Pemain kita kan juga keren-keren itu, yang masih muda-muda. Minimal mereka berada di sana setahun lah, 2 tahun itu, ditipke itu. Gitu loh Mas Ibas. Nah, ini usulan aja. Kalau saya jadi Mas Ibas, ya jangan komentar doang loh. Kalau komentar aja ya pilih nonton konten-konten ngompol ini yang penuh dengan kelakar dan lucu-lucu. Ya iyalah.
Jadilah kader muda Demokrat yang brilian. Jangan malah nambah beban kesuntukan anak-anak muda lainnya. Nah, kenapa saya bicara begitu? Gemes banget lihat beritanya ini. Mas Edi Baskoro Yudhoyono yang menjabarkan kerugian akibat batalnya Indonesia jadi tuan rumah. Lo malah bicara kerugian. Ya mesti rugi wong batal. Kata Mas Ibas, kita rugi dari sisi tenaga dan pikiran yang telah tercurahkan bertahun-tahun. Ya memang gitu loh. Dari sisi ekonomi, yakni anggaran yang telah digelontorkan, semua itu terbuang percuma. Ya rapopo itu namanya kecelakaan politik kok. Anggap saja ini kecelakaan lah. Rakyat Indonesia terutama kader Demokrat juga mengalami hal yang sama loh Mas. Podo. Sebagai rakyat Indonesia yo kabeh ngrasake gitu loh. Mereka rugi banyak karena harus mendengar komentar panjenengan yang terlambat itu. Telat itu komentar panjenengan. Wis telat wis adoh. Sambat tok ora solusif ya percuma loh. Yang panjenengan sampaikan itu ada di kepala jutaan bahkan puluhan juta warga Indonesia. Mboten panjenengan tok termasuk begawan juga. Oh, pikirannya waduh mesti rugi itu loh. Lambo kalau mengeluarkan pendapat itu yang mencerahkan, solusif, memberi jalan keluar agar tidak terus-terusan bersedih hati para pemain-pemainnya, terutama itu pemain-pemainnya. Yang panjenengan sampaikan tentang kerugian atau berpotensi kehilangan untung di soal apa saja, itu ya jelaskan itu. Itu yang jadi target pemerintah. Kenapa kita ikut bidding tuan rumah Piala Dunia? Rasa itu loh. Apa zaman Bapak panjenengan jadi presiden sampai mikir gitu-gituan kan? Ya enggak toh. Nah, betul, kita tidak lupakan bahwa usulan kita sebagai tuan rumah di Asian Games diajukan oleh Pak SBY. Ini benar ini. Ini jadi sejarah bagi Indonesia menjadi tuan rumah pertama kali. Nah, pelaksananya gimana? Pasti Pak SBY tidak menyangka bisa seluar biasa itu. Iya tak? Lah pas pembukaan Asian Games ada perpaduan film pendek dengan aksi panggung di stadion. Nah, ingat itu kalau jenengan ingat nonton tuh. Dan perwakilan negara se-Asia tidak menyangka loh Indonesia mampu membuat tontonan sebagus itu. Oh iya, Indonesia itu banyak ragam budayanya. Orang gumun kalau itu loh. Makanya soal Piala Dunia ini kita yakin Pak Jokowi sudah menyiapkan banyak kejutan. Oh, walau Pak Jokowi itu pemimpin yang solusif, pasti itu pertunjukan spektakuler dan banyak negara berharap itu terjadi. Nah, masih main drama. Ngakunya menyayangkan, melewatkan kesempatan jadi tuan rumah tidak mudah. Nah, gini loh Mas, gini. Bapak panjenengan itu kan mantan presiden. Pasti juga jaringannya banyak. Nah, ketika terjadi polemik itu, saya pengen tahu loh, apa yang Pak SBY lakukan. Hanya komentar, saya prihatin, cuma gitu, atau ambil gitar kemudian bernyanyi, atau bagaimana? Nah penasaran ini, pembegawan ini penasaran ini. Ya ini wajar lah kalau masyarakat pengen mengetahui hal tersebut. Kalau tahu ada kegentingan, mosok diem aja. Sebagai wakil rakyat, apalagi sebagai orang yang memikirkan negara ini, ampun ngoten loh. Tidak melakukan sesuatu, meneng wae, nggak solusif namanya. Malah ngitung kerugian. Nah ini saya duga nih. Begawan ini menduga-duga ini saya loh Pak, tidak menuduh loh ini. Mas Ibas, Mas AHY, dan Pak SBY tidak melakukan apa-apa dalam masalah dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah. Ya menjalani hari-hari biasa-biasa saja, orang gagas mungkin loh ini, tidak merasa punya tanggung jawab. Beban moral yang ditanggung oleh masyarakat rakyat Indonesia, termasuk khusus para pemain U20 yang sudah berdarah-darah menyiapkan untuk mengharumkan negara ini, nama negara ini. Nah, jangankan tanggung jawab, mungkin mikir ada risiko kemungkinan dibatalkan jadi tuan rumah, maka Indonesia akan rugi. Lalu mereka berat apa gitu? Pasti tidak ada tuh terbayang begitu-begitu. Terus gak mikir mungkin orang gagas loh. Kelamaan hidup enak, ya, nyaman, ya semua. Ya cuma komentar doang, orang mikir yang berisiko itu lah.
Mas Ibas itu bilang, PR pemerintah dengan pembatalan itu semakin berat. Wow, malah menyalahkan pemerintah ini. Ya memang berat toh itu. Memang berat. Harus dapat memulihkan nama baik. Lah caranya pripun? Jenengan memberi solusi dong. Aja menuduk itu dan mengembalikan kepercayaan dunia kepada Indonesia. Ya itu pasti akan dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, ya itu. Nah, itu yang menyalahkan Mas Ibas. Lalu Om Begawan ini mau tanya ini, apa sih sumbangsih Demokrat agar PR pemerintah ini bisa lebih ringan? Atau beban pemerintah ini berkurang? Oh, jangan menyalahkan, tapi beri masukan untuk meringankan beban pemerintah ini. Jangan beralasan ini murni tanggung jawab pemerintah loh. Panjenengan ya pemerintah, anggota DPR. Ya harusnya punya tanggung jawab yang sama loh. Kemarin yang teriak-teriak menolak Israel banyak pihak. Wakeh itu. Dan bukan hanya tugas pemerintah, tugas kita semua. Nah, saya yakin ini Mas Ibas belas orang duwe ide nih. Menurut pandangan Om Begawan, menurut perkiraan Om Begawan gitu, ya ngono gitu. Orang kepikiran mumet gagas. Itu mumet lah. Bener lah Mas gitu lah. Ya akui saja lah. Tapi jangan tersinggung ini. Karena tugas wakil rakyat itu bukan hanya menyalah-nyalahkan saja. Panjenengan itu sebagai wakil rakyat, anggota DPRD, punya tanggung jawab melekat. Apalagi Demokrat kan pernah ada di posisi eksekutif. Wow, 2 periode Mas, jenengan ingat loh, Bapak SBY itu jadi presiden 2 periode loh. Pasti ada dong pengalaman. Pasti kita pengen tahu pengalamannya apa sih? Sejauh mana kemampuan orang Demokrat itu menguasai persoalan-persoalan kalau terjadi. Nah, prediksi saya ini. Wah, prediksi saya Om Begawan ini. Mereka ini tidak layak ini jadi top leader nih kalau caranya seperti ini. Mau meneng wae, mau komentar sing nyalah-nyalahke, tapi tidak memberi solusi, tidak memberi masukan yang baik. Seorang pemimpin, apalagi sebuah partai politik, jajaran top manajemen, jika berbicara harus berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, ya mau ngetupus kita mengalami kerugian loh. Wong sak Indonesia wis reti bos yen kuwi rugi. Ndak usah diomongke, Om Begawan ya tahu itu loh. Lalu apa yang membedakan pernyataan panjenengan yang muncul belakang ini dengan pikiran-pikiran masyarakat biasa? Kan renek bedane. Ya mengerikan sekali. Sudah periode ketiga jadi wakil rakyat. Ya kapasitasnya panjenengan ya cuma gitu aja. Orang sesuatu yang bisa dibanggakan. Lah gimana negara ini bisa makin bagus demokrasinya? Kalau kelas oposisi diisi model panjenengan seperti ini, Demokrat, PKS yang mencari oposan yang kritis ya memang orang gampang. Harusnya sebagai oposisi, partai oposisi harus kritis tapi membangun Mas, maksudnya itu jangan hanya kritis nyalah ketok loh. Itu loh Pak Fahri juga sampai protes itu DPR itu sudah digaji rakyat kok dimajang, ngapain itu kerjaannya itu, mana kewajiban mereka menjalankan tugas mengawasi pemerintah. Itu Bang Fahri loh. Oh saya pun kalau jadi tokoh nasional mesti ngono nyeneni para wakil rakyat itu. Lah kalau parpol pendukung pemerintah banyak diam, ya wajar. Lah ini oposisinya ikut diam kan rusak loh demokrasi kita ini. Oposisi itu harus kritikus tapi membangun. Ya itu loh pesan Om Begawan, tapi jangan tersinggung. Ini masukan buat panjenengan supaya Demokrat lebih maju lagi. Oke ya, sampai jumpa lagi pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, sampai jumpa lagi.